Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Adna, selaku dosen pengampu untuk kuliah UI dan juga UX. Perkenalkan nama saya Vera Sini dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai hasil dari prototipe aplikasi yang sudah saya buat menggunakan software Figma. Jadi di sini saya mengembangkan prototipe sebuah aplikasi yang namanya itu adalah Self Assist, di mana eh, aplikasi ini tuh berangkat dari permasalahan orang-orang yang sulit untuk melakukan eh, pelaporan terkait dengan situasi darurat yang mereka alami gitu. Nah, jadi itu dari permasalahan ini saya mengembangkan aplikasi Self Assist yang bertujuan untuk membantu pengguna untuk mengatasi permasalahan pelaporan darurat yang sulit itu. Nah, jadi itu di sini ada gambaran dari prototipe yang sudah saya buat gitu ya. Di sini kita bisa lihat ada halaman utamanya, halaman loginnya, homepage-nya, bahkan juga sampai ke fitur terakhirnya, yaitu fitur panduan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan langsung menampilkannya dalam bentuk navigasi prototipe. Jadi di sini tampilan yang saya gunakan di sini adalah tampilan untuk prototipe iPhone 8 gitu ya. Nah, sama seperti aplikasi pada umumnya, di sini tuh kita disajikan dengan halaman untuk login atau sign up gitu. Nah, kalau misalkan pengguna sudah memiliki akun, mereka bisa langsung masuk aja. Tapi kalau misalkan mereka belum memiliki akun, mereka bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, di sini setelah mereka sudah memilih akun dan juga sudah bisa login gitu ya, nanti mereka akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini. Mereka bisa memilih untuk login menggunakan email atau menggunakan nomor telepon. Lalu juga di sini tersedia opsi di bagian bawah untuk login langsung dengan menggunakan akun Google mereka atau dengan menggunakan akun Facebook mereka. Nah, jadi setelah eh, mereka login di sini, nanti akan muncul tampilan home gitu ya. Nah, di sini tuh pada session pertama ada section akses cepat di mana pengguna tuh mereka bisa melaporkan situasi darurat mereka, dan di sini tuh dibagi dalam 4 kategori, ada bencana alam, medis, kecelakaan, dan juga sosial. Nah, bencana alam itu misalkan seperti gempa bumi, tsunami gitu ya. Dan di sini itu pengguna bisa fundraising gitu untuk bantuan terkait dengan hal-hal tersebut. Lalu medis itu misalkan seperti eh, serangan jantung tiba-tiba gitu ya. Dan di sini itu mungkin orang-orang terdekat dari eh, orang-orang yang terkena serangan jantung tersebut itu mereka bisa melaporkan langsung melalui aplikasi Self Assist gitu. Lalu juga kecelakaan. Kecelakaan itu seperti kayak kebakaran dan juga kecelakaan lalu lintas. Nah, lalu untuk sosial ini itu seperti kriminalitas gitu ya. Kayak misalkan pelecehan, pencurian, dan lain sebagainya itu bisa dilaporkan dengan lapor darurat sosial. Nah, lalu pada section kedua di sini ada section membutuhkan bantuan, di mana pengguna bisa memperoleh informasi terkait bantuan yang diperlukan oleh orang-orang di sekitarnya gitu. Dan itu di sini misalkan eh, ada peristiwa kebakaran di perumahan RT 7 gitu ya. Nah, nantinya itu di sini misalkan pengguna tergerak gitu ya untuk membantu, mereka bisa mendengarkan komentar dan juga melakukan chat terhadap orang yang memposting eh, informasi tersebut gitu. Nah, lalu di sini ada navigasi kedua yaitu lapor darurat. Ini sama seperti akses cepat tadi ya kurang lebih. Di mana di sini tuh pengguna bisa langsung melaporkan eh, kejadian darurat mereka. Lalu pada bagian bawah di sini juga pengguna bisa melihat histori dari laporan yang telah mereka gunakan, mereka laporkan gitu. Nah, eh, bagaimana sih contoh dari cara lapor darurat ini? Kita bisa ambil contoh aja gitu ya. Misalnya kita klik tombol sosial ini. Nantinya tuh di sini pengguna bisa menulis pesan mereka gitu, pesan bantuan yang ingin mereka sampaikan kepada orang-orang lain. Nah, di sini tuh ada dua opsi. Pengguna bisa memilih untuk melaporkan ke pihak berwenang atau
membagikan ke forum self assist gitu atau juga memilih keduanya. Nantinya itu untuk mempermudah orang lain untuk menemukan lokasi dari bantuan yang diajukan oleh pengguna, pengguna di sini akan diminta untuk mengirimkan lokasi dari bantuan mereka gitu. Nantinya itu setelah semuanya sudah terisi, lalu pengguna bisa mengklik unggah. Nah, nanti kalau misalkan sudah berhasil terunggah, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau misalkan tadi pengguna hanya mengchecklist, hanya dilaporkan kepada pihak berwenang, nantinya itu bisa dicek kepada navigasi lapor darurat gitu ya. Yang itu tadi pada tombol laporan saya tadi untuk melihat riwayat laporan pengguna. Lalu kalau misalkan pengguna itu hanya membagikan kepada forum self assist, nantinya itu pengguna bisa melihat pada navigasi forum itu ada pada tombol unggahan saya gitu. Nah, nanti kalau misalkan pengguna itu mereka mengklik keduanya gitu ya, yaitu melaporkan pada pihak berwenang dan juga pada forum web assist, tentunya itu pengguna bisa melihat pada navigasi dari lapor darurat tersebut dan juga pada navigasi forum gitu. Nah, sekarang kita back gitu ya ke home. Kita masuk ke fitur ketiga gitu. Nah, di sini ada fitur bantuan terdekat. Yaitu di sini nanti pengguna bisa terlebih dahulu untuk memasukkan lokasi mereka. Nantinya tuh eh, juga bisa memilih eh, informasi yang mereka inginkan gitu ya. Misalkan informasi mengenai rumah sakit terdekat, pemadam kebakaran terdekat, atau kantor polisi terdekat. Nah, nantinya tuh di sini contohnya misalkan sudah ditemukan gitu ya. eh, Rumah sakit terdekat tuh yang ada di pinpoint ini gitu. Nah, di sini pengguna bisa mengklik salah satu. Misalkan tuh di sini kita mengklik yang ini gitu ya, lokasi ini. Nah, nantinya itu bakal muncul tampilan informasi dari rumah sakit terdekat tersebut gitu loh. Jadi ada eh, rumah sakit apa namanya, alamatnya di mana, lalu kontak yang bisa dihubungi itu apa aja, dan juga untuk petunjuk arahnya juga ada. Jadi biar di sini pengguna bisa langsung mendatangi lokasi terdekat tersebut. Nah, lalu selanjutnya di sini ada eh, navigasi fitur forum gitu ya. Jadi itu di sini pengguna bisa memfilter eh, bantuan-bantuan yang ada di sekitar pengguna gitu. Nah, di sini itu eh, pengguna bisa memfilter misalkan dari kategorinya apa, apakah itu bencana alam, apakah itu sosial, atau apakah itu medis. Lalu mereka juga bisa mengurutkan dari yang unggahan terlama hingga terbaru. Nah, lalu ini juga ada tombol unggahan saya gitu ya. Jadi kalau misalkan pengguna tadi melaporkannya ke forum self assist untuk bantuan yang mereka perlukan, mereka bisa melihat riwayatnya itu dari tombol unggahan saya ini. Nah, lalu yang terakhir di sini ada navigasi dari panduan. Jadi tuh ini eh, biar pengguna itu lebih siap siaga aja gitu ketika mereka menghadapi situasi darurat. Nah, di sini tuh mereka bisa memfilter gitu ya, memfilter dari jenis panduan apa sih yang mereka bisa eh, baca gitu, misalkan tentang bencana alam, lalu bencana alamnya itu kategorinya apa dan lain sebagainya. Lalu juga mengsortir gitu ya. Nah, lalu di sini juga ada search bar-nya. Jadi misalkan pengguna langsung pengen spesifik aja gitu. Saya butuh panduan tentang cara menghadapi kebakaran. Mereka bisa mengketik keywordnya itu misalkan kebakaran gitu. Nanti bakal sistem menampilkan eh, panduan-panduan yang berisi tentang cara menghadapi situasi darurat seperti kebakaran gitu. Kurang lebih seperti itu. Em, Baik, saya rasa kurang lebih itu aja gitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak kalau misalkan ada banyak kekurangan terkait dari prototipe-nya atau mungkin dari segi perkataan saya gitu Pak. Eh, Ya Pak, kurang lebih itu aja dari saya. Sekian, terima kasih banyak Pak.